Kini, masalah hubunganku dengan Angie sudah berakhir, dan kami jauh lebih dekat dibandingkan sebelumnya. Tapi, itu tidak apa-apa asalkan Angie selalu bersamaku. Maka, aku tidak akan menyesal telah kehilangan apapun. Namun nampaknya, masih banyak masalah yang perlu diselesaikan oleh Leon. Mulai dari para bangsawan Holford yang masih mengincar Leon karena pangkat duknya itu, hingga gosip yang akan tersebar di kalangan masyarakat dan akademi mengenai Angie yang akan berpisah dari keluarga Redgrave. Halo para pendengar, dimanapun kalian berada, balik lagi di channel Gary Christopher. Oke, dalam video kali ini gue akan kembali membahas tentang Light Novel Otome Game volume yang ke-10. Dalam part sebelumnya, kita sudah mengetahui kalau Leon dan Angie itu hampir saja memutuskan hubungan mereka. Tapi untungnya waktu itu, si Luxon dengan sigap melihat situasinya, sehingga dia memanfaatkan kapal tua yang mendekati Endhor untuk menjaga hubungan Leon dan Angie. Waktu itu, Luxon sengaja membiarkan Leon dan Angie masuk ke dalam kapal tua itu untuk membasmi semua monster di sana. Alhasil, Leon pun menjadi ketakutan saat itu. Tapi hal itu justru bagus, karena kini akhirnya si Angie itu mengetahui sisi lemah dari Leon. Jadi waktu itu si Angie juga lebih semangat untuk meng-carry Leon dalam memusnahkan semua monster undead yang ada di kapal tua itu. Dan pada akhirnya, Angie pun berhasil berbaikan dengan Leon dan lebih memilih memutuskan hubungannya dengan keluarga Redgrave daripada meninggalkan Leon. Karena rasa cinta mereka berdua itulah yang membuat hubungan mereka berdua kembali. Pada part kali ini, panel cerita pun berpindah keesokan harinya. Saat itu, Livia dan Noel pun sangat khawatir kepada hubungan Leon dan Angie. Di sini mereka mengira kalau hubungan Leon dan Angie itu nggak berjalan dengan baik lagi. Sekarang juga mereka itu nggak menemukan Angie dimanapun. Jadi mereka pun mencoba untuk mengunjungi kamarnya Leon untuk menanyai keberadaan dari Angie. Mereka berharap Leon itu mengetahui keberadaan dari Angie. Selama perjalanan ke kamar Leon, Livia dan Noel pun mulai mengutarakan kekhawatiran mereka. Di sini Livia berharap kalau Angie dan Leon itu tidak berpisah. Sedangkan untuk Noel, ia pun mencoba untuk menenangkan Livia dengan kata-kata positif. Namun nih, pada saat Livia mengetuk pintu kamar Leon, tidak ada jawaban darinya. Melihat hal itu, Noel pun dengan barbar langsung mengetuk pintu kamar Leon dengan lebih kencang, sambil berteriak kalau mereka itu ingin menanya Leon mengenai Angie yang hilang sejak kemarin malam. Setelah beberapa saat kemudian, pintu kamar dari Leon pun terbuka. Tapi Noel dan Livia pun dikejutkan karena yang mau buka pintu itu bukanlah Leon, melainkan Angie. Di sini dengan pakaian tidur dan pipi yang agak memerah, Angie pun berkata kalau dia minta maaf karena sudah membuat mereka berdua khawatir. Melihat keadaan Angie yang seperti itu, nampaknya sudah tidak ada yang mereka khawatirkan lagi. Karena memang mereka juga udah tahu jawabannya sekarang. Di sini Angie pun tersenyum ketika Livia dan Noel sudah tidak mengkhawatirkannya lagi. Lalu ia juga memberikan pengakuan tentang hubungannya dengan Leon kepada mereka berdua. Ia berkata kalau saat ini ia memutuskan hubungannya dengan keluarga Redgrave dan lebih memilih untuk tetap berada di sisinya Leon. Tentu aja Noel dan Livia pun dibuat terkejut dengan pengakuan dari Angie itu. Panel cerita pun berpindah ke kediaman keluarga Redgrave. Pada saat itu, Angie pun sudah mengutarakan kalau dia itu ingin memutuskan hubungannya dengan keluarga Redgrave kepada ayahnya, yaitu Vince. Tentu aja si Vince yang mendengarkan perkataan dari putrinya itu pun sangat terkejut. Tapi dia lebih memilih untuk tidak mengekspresikannya secara langsung. Sebaliknya, ia pun bersikap keras kepada Angie dengan berkata, jadi putri kesayanganku sudah berani untuk memutuskan hubungannya dengan keluarganya ini ya. Mendengar perkataan itu, Angie pun menjawab kalau rencana dari ayahnya lah yang membuatnya untuk mengambil keputusan ini. Di sini, Vince pun berkata lagi nih, jadi Angie itu telah kalah sebagai seorang wanita dengan putri Erika ya. Dan karena hal itulah, kamu merasa tidak mampu membujuk Leon untuk berpihak kepada keluarga Redgrave. Dan hal itulah yang dijadikan alasan untuk keluar dari keluarga ini ya. Yaps, di sini si Vince itu mengira Angie memutuskan hubungannya dengan keluarga Redgrave itu dikarenakan Angie tidak bisa membujuk Leon untuk berpihak kepada keluarga Redgrave. Mendengar hal itu, Angie pun langsung mengkoreksi perkataan dari ayahnya. Karena memang alasannya meninggalkan keluarga Redgrave adalah untuk tetap berada di sisi Leon. Lagi pula Leon sendiri sudah mengatakan kalau dia tidak akan bersama dengan Erika, karena yang lebih dibutuhkannya adalah Angie.
Ia juga berkata kalau menghancurkan kerajaan Holford adalah hal yang sangat merepotkan. Mendengar hal itu, Vince pun berkata kalau kerajaan Holford itu sudah berada di ujung tanduk dan sudah rusak. Maka tidak ada untungnya jika mereka malah berpihak kepada Holford. Seharusnya jika Leon membutuhkan Angie, maka Angie itu bisa membujuknya untuk berpihak kepada keluarga Redgrave sekarang. Di sini Angie pun menyetujui perkataan dari Vince tentang kerajaan Holford yang sudah tidak ada harapan lagi. Tapi ia tidak ingin membujuk Leon untuk berpihak kepada keluarga Redgrave. Karena yang diinginkan oleh Angie adalah kebahagiaan dari Leon, di mana Leon bisa hidup dengan bebas dan tidak dipusingkan oleh kehidupan politik dan masalah tentang bangsawan yang berkonflik. Mendengarkan jawaban itu, Vince pun nampak kecewa. Ia juga berkata apakah Angie itu yakin untuk mengkhianati keluarganya sendiri. Mendengar hal itu, Angie pun menjawab kalau sudah tidak ada yang bisa ia katakan lagi. Ia sangat berterima kasih kepada ayahnya karena telah mengurusnya selama ini. Di sini nampaknya Vince sudah kesal, jadi ia pun mengusir Angie dari sana. Namun sebelum pergi, Angie pun berhenti di depan pintu ruangan Vince dan berkata kepadanya kalau dia dan Leon baru saja menjelajahi 2 dungeon besar di Kastil Tua Tangan Emas. Dan mereka juga mendapatkan banyak sekali harta karun dari penjelajahan itu. Di sini Vince pun nampak terkejut lagi. Memang sebagai seorang bangsawan dan seorang ayah, dia tidak bisa memaafkan putrinya. Namun ketika dia mendengar bahwa putrinya mencapai prestasi sebagai seorang petualang, hatinya mulai tergerak. Dia ingin mengucapkan selamat kepada putrinya. Putrinya telah melakukan hal yang tidak bisa ia lakukan. Pada saat yang sama, dia ingin mengucapkan selamat kepadanya. Namun, dia baru saja memutuskan hubungan mereka. Dia ingin tahu lebih banyak tentang hal itu, tapi Vince itu tidak bisa menunjukkan sikapnya di sini. Lalu Angie pun berkata lagi, walau semua harta karunnya sudah mereka ambil, tapi tetap aja masih banyak hal yang bisa diselidiki dan artefak-artefak yang bisa dibawa dari dungeon itu. Mendengar hal tersebut, Vince pun sangat bersemangat untuk pergi berpetualang ke sana. Tapi, ia pun kembali teringat kalau mereka sudah bukan keluarga lagi. Jadi di sini Vince itu sok-sokan gak peduli dengan prestasi dari putrinya itu dan tetap memintanya untuk pergi dari kediaman Redgrave. Di saat terakhir, Angie pun menundukkan kepalanya kepada Vince dan meminta Vince untuk menjaga kesehatannya. Setelah Angie meninggalkan ruangan, Vince pun menghela nafas dalam-dalam dan berkata, "Sungguh anak yang bodoh. Kamu seharusnya membicarakan tentang dungeon itu terlebih dahulu. Apakah ini caramu untuk membalas dendam?" Dia menyesal karena tidak bisa mendengarkan petualangan dari putrinya itu. Kemudian, dia pun melihat ke atas langit-langit dan tersenyum. Tapi, dia sudah memiliki mata yang bagus sekarang. Ada sosok seorang ayah yang memutuskan hubungannya, tapi bangga melihat putrinya yang telah tumbuh dewasa. Panel cerita pun berpindah ke atap Akademi Holford. Saat itu, Leon dan Finn pun sedang bertemu untuk membicarakan tentang siapakah target penangkapan yang akan menjadi pasangan dari Mia. Namun pembicaraan itu malah beralih ke topik lain. Di sini Finn itu malah membicarakan kepada Leon kalau saat di Kastil Tua Tangan Emas, Mia itu menemukan salah satu jenis tanaman yang baru. Bahkan ia juga menamai tanaman baru itu dengan namanya sendiri. Di sini, Finn pun terus menceritakan semua tentang Mia kepada Leon. Mendengarkan hal itu, Leon pun hanya bisa menghela nafasnya dan berkata kalau bukankah si Finn itu agak berlebihan dalam mencegah Mia. Setelah mendengarkan perkataan dari Leon, Finn pun berkata lagi nih kalau itu tidak berlebihan, karena itulah tugas dari seorang kesatria. Lalu Finn pun sedikit mengalihkan topik pembicaraan mereka kepada hubungan Angie dan Leon. Sebenarnya si Finn itu nggak terlalu enak untuk nanyain hal ini kepada Leon, tapi ia pun tetap melakukannya. Ia bertanya bagaimana hubungan Angie dan Leon sekarang ini. Semuanya berjalan baik-baik aja kan? Mendengar hal itu, Leon pun menjawab kalau memang hubungannya dengan Angie itu sempat agak merenggang saat beberapa hari lalu. Tapi sekarang hubungan mereka itu sudah kembali baik dan bahkan lebih baik dari sebelumnya. Mendengar hal itu, Finn pun ikut senang. Tapi ia pun bertanya lagi nih, apa yang Leon lakukan sehingga hubungannya kembali membaik? Di sini Leon pun menjawab kalau memang dia itu nggak melakukan hal yang spesial. Dia hanya jujur kalau dia sangat membutuhkan Angie. Jadi ia berharap kalau Angie itu tetap berada di sisinya sebagai pasangan hidup. Leon itu nggak terlalu menjelaskan detailnya kepada Finn, karena memang jika ia menjelaskan semua hal memalukan yang ia lakukan untuk membujuk Angie, maka dia itu nggak memiliki wibawa lagi di depannya Finn. Setelah itu, mereka semua pun langsung masuk ke topik utama.
yaitu masalah pasangan dari Mia. Nah, setelah dipikir-pikir, hanya tinggal Ethan Robson saja yang tersisa untuk menjadi calon pasangan dari Mia. Di sini Finn juga menjelaskan, kalau memang belakangan ini dia itu sudah menyelidiki tentang Ethan selama beberapa minggu, dan dirasa itu adalah pilihan terakhir, maka dia itu akan melatih Ethan untuk menjadi pasangan yang bisa melindungi Mia. Karena memang bagi Finn, semua cowok di akademi itu nggak ada yang pantas buat jadi pasangannya Mia. Maka dari itu ia lebih memilih untuk menciptakan pasangan yang pas untuk Mia dengan cara melatihnya. Mendengarkan hal itu, Len pun berkata kalau bukankah perasaan Finn kepada Mia itu terlalu berat. Di sini Finn pun menjawab kalau perasaannya itu tidaklah berat dan normal-normal aja. Leon pun hanya mengiyakan hal itu, tapi dalam hatinya ia pun penasaran kenapa si Finn itu terlalu berpaku sama Mia. Padahal dia adalah seorang kesatria dan mungkin aja jika dia pulang sekarang ini ke tanah airnya, maka dia itu akan mendapatkan jabatan yang lebih besar dibandingkan dengan menjadi kesatrianya Mia. Tapi dia itu malah kesini untuk mencari cara pengobatannya Mia. Bahkan, dia ingin melatih pria yang akan menjadi pasangan bagi Mia. Leon pun berkata dalam hatinya apakah Finn itu bisa melatih 5 pangeran idiot kita supaya nggak menyusahin atau enggak ya. Karena memang jika Finn itu bisa melakukannya, maka Leon itu berniat untuk menyerahkan 5 pangeran idiot kita kepada Finn gitu. Panel cerita pun berpindah ke karakter Ethan Robson. Diceritakan kalau Ethan adalah anak kedua dari keluarga Robson yang sangat berbakat dalam ilmu berpedang dan ilmu sihir. Dia itu tumbuh tanpa kekurangan apapun. Namun kakak dari Ethan sangat berbanding terbalik dengannya, di mana kakaknya itu sangatlah bodoh dan berattitude buruk. Dan ternyata kakak dari Ethan itu sangat iri kepadanya dan juga berniat untuk membunuh Ethan. Tapi untungnya orang tua mereka itu berhasil mengetahui niat tersebut dan mengirim kakaknya Ethan itu ke tanah anta berantah. Jadi bisa dibilang kakaknya Ethan itu dibuang sama orang tuanya karena dianggap tidak berguna dan malah ingin membunuh adiknya sendiri. Tapi orang tuanya itu nggak memberitahu Ethan tentang nasib dari kakaknya itu. Nah, itulah cerita yang diceritakan oleh Ethan kepada Are-chan di bangku taman akademi. Jadi ceritanya waktu itu Are-chan sedang makan siang sendirian di bangku taman. Tapi si Ethan itu langsung mendekatinya dan mulai bercerita tentang dirinya kepada Are-chan. Dan entah kenapa, si Ethan itu malah sok-sokan akrab sama Are-chan. Di sini Are-chan itu udah tahu kalau si Ethan sedang merayunya. Tapi Are-chan itu malah mengikuti arus yang dibuat oleh Ethan. Sampai ketika Jack pun datang untuk merebut Are-chan lagi dari Ethan. Nah, nampaknya kedua karakter ini juga sudah saling mengenal satu sama lain. Jadi waktu itu mereka pun saling ejek-ejekan, di mana si Jack itu mengejek kalau Ethan telah merebut hak waris keluarga dari kakaknya, dan Ethan mengejek Jack kalau Jack itu nggak bakalan bisa naik tahta karena Leon itu tidak mendukungnya. Nampaknya keluarga Robson itu bukanlah tim suksesnya dari Jack untuk naik tahta. Jadi si Ethan itu sampai berani mengejek Jack seperti itu. Namun nih, ejekan Ethan tadi tidak mempengaruhi Jack sama sekali. Lalu si Ethan pun bertanya kemana perginya Oscar karena bukankah dia itu pengasuhnya Jack. Mendengarkan hal itu, Jack pun membuat wajah yang aneh dan berkata kalau Oscar itu sedang berkencan dengan wanita lain sekarang. Tentu aja si Ethan itu langsung kaget dong, karena dia tidak menyangka sang otak otot kayak Oscar itu malah ngencani seorang wanita. Di sini Ethan pun berkata nih, kalau sepertinya Jack itu harus mengikuti jalan dari Oscar aja. Mendengarkan hal itu, Jack pun mengiyakannya dan membawa Are-chan pergi bersamanya. Saat itu Ethan pun tidak marah ketika Jack membawa Are-chan pergi. Ia malah menatap tajam ke arah punggung Jack dan berkata, aku akan menyerahkannya kepadamu untuk saat ini. Yang mulia, tolong buatlah kenangan menyenangkan bersamanya sebaik mungkin. Ethan tahu apa yang akan terjadi kepada Jack. Dia tidak perlu membayangkan apa yang akan terjadi kepada pangeran dari negara yang akan binasa. Dan dengan penuh simpati, Ethan pun mengabaikan Jack saat dia membawa Are-chan pergi. Ya, di sini teman-teman, masih banyak sekali misteri yang menyelimuti karakter Ethan Robson ini. Apakah dia itu protagonis ataupun antagonis, gue masih belum tahu teman-teman. Tapi jika dilihat dari perkataannya tadi nih, gue berspekulasi kalau keluarga Robson ini kayaknya backingannya keluarga Redgrave deh. Karena si Ethan juga udah tahu bakalan hancur kerajaan Holford ini tuh. Panel cerita pun berpindah ke sebuah bar di ibu kota. Saat itu, Finlay pun menemani Oscar untuk berkencan dengan kakaknya yaitu Jenna.
Nah, alasan Finlay itu mau menemani Oscar karena Leon itu membayarnya untuk mengawasi Jenna agar tidak berbuat sesuatu yang aneh-aneh. Tapi tentu aja nih seperti yang bisa kalian bayangkan, kalau seorang Finlay yang barbar dan baru mengetahui perasaan cintanya kepada Oscar, malah disuruh temenin Oscar buat kencan sama Jenna. Ya tentu aja terjadi perang dingin di antara kedua saudara itu dong. Tapi nampaknya si Oscar itu benar-benar terpikat sama Jenna setelah dia lihat kecantikan dari Jenna. Dan mungkin aja Jenna itu adalah pelarian Oscar karena memang dia dulunya itu suka sama Finlay, tapi setelah dia ngeliat Finlay yang ngebantai keluarga Zola dengan barbar, dia itu malah terpikat balik sama Jenna. Panel cerita pun berpindah ke kediaman Leon. Nah, nampaknya si Leon dan Angie itu sudah semakin dekat sekarang. Dan mereka juga sudah tinggal satu rumah. Di sini Angie pun berkata kalau Leon itu harus lebih bersiap-siap untuk mendapatkan tekanan dari berbagai kalangan bangsawan karena prestasi dan berita Angie yang keluar dari keluarga Redcliffe. Mendengar hal itu, Leon pun mengiyakannya. Dan maka dari itulah, si Angie itu lebih menyarankan Leon untuk bergaul dengan Julius sebagai anggota kerajaan supaya Leon itu bisa terhindar dari pengaruh bangsawan seperti Redcliffe yang mencoba memanfaatkannya. Bener aja dong, pas dibilang gitu, si Julius pun langsung datang buat ngajakin Leon itu hangout bareng. Tentu karena ini adalah saran dari Angie, jadi si Leon itu tidak bisa menolaknya begitu aja. Selama perjalanan, mereka pun terus diliatin sama wanita-wanita bangsawan. Tapi sebenarnya wanita-wanita itu ngeliatin Julius sih, karena penampilannya yang nyentrek juga. Waktu itu, Julius pun sempat menyinggung soal Angie nih. Di sini Julius itu tahu kalau si Leon sudah berhasil memperbaiki hubungannya dengan Angie. Hal itu terlihat dari tatapan matanya Angie yang terlihat lebih hidup dibandingkan sebelumnya. Mendengarkan hal itu, Luxon pun langsung nyeletuk nih, kalau si Leon itu sudah memegang pantatnya Angie. Tentu aja si Leon pun langsung marah-marah dong kepada Luxon yang ngomong hal itu di depan Julius. Sementara itu, Julius pun tertawa dan berkata, lakukanlah yang terbaik, Leon. Dan cerita di part ini pun berakhir. Oke, mungkin segitu pembahasan dari light novel Otome Game volume 10-nya kali ini. Jika kalian suka video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe ya, dan juga share, agar gue lebih semangat lagi dalam membuat video dalam channel ini. Terima kasih telah mendengarkan sampai detik ini. Gue Gary Christopher, signing off.